Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi kullihi walau karihal kafirun. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin. Sahabat Kalam Pena yang dirahmati Allah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat sehat. Di mana nikmat sehat adalah nikmat yang sering kali dilupakan dan baru terasa ketika badan kita terasa sakit. Sholawat beserta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Kalam Pena yang dirahmati Allah, tentu saja di saat bulan Ramadan seperti ini, kita sudah seharian menahan lapar dan haus. Dan salah satu kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang yang saum adalah ketika saat berbuka. Dan satu lagi tentu saja ketika berjumpa dengan Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Nah, dalam ayat ini Allah sudah mengisyaratkan, sudah memerintahkan kepada kita sekalian wahai manusia untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Yang halal itu yang baik dari segi syariah dan thayyib baik dari segi fisik. Jadi sudah sangat sempurna. Allah memerintahkan halal cara mendapatkannya, halal secara jenisnya, dan halal cara mendapatkannya. Tentu saja ketika berbuka puasa pun kita harus menerapkan dua syarat itu. Makanan yang kita makan, yang kita konsumsi tentu saja harus memenuhi dua syarat itu, yaitu halal dan thayyib. Nah, apa saja makanan-makanan yang thayyib atau yang sehat untuk tubuh kita ketika kita berbuka saum? Tentu saja Rasulullah juga sudah memerintahkan bahwa kita ketika berbuka adalah diawali dengan meminum atau dengan memakan makanan yang manis. Nah, di antaranya yaitu yang disunahkan adalah kurma. Nah, kurma ini disebut dengan superfood. Mengapa disebut superfood? Karena kandungannya sangat lengkap. Mulai dari mineral, kemudian dari karbohidrat, dan kemudian mudah dicerna oleh tubuh juga untuk mengembalikan energi yang hilang. Nah, ini kurma, dan salah satu buah yang disukai Rasulullah adalah kurma. Nah, kemudian ketika berbuka juga jangan lupa untuk minum. Tetapi tentu saja minumnya tidak barbar gitu ya, tidak berlebihan juga. Cukup segelas atau 2 gelas. Karena itu untuk mengembalikan rasa haus kita ya. Dan kalaupun terlalu banyak itu akan membuat perut kembung dan itu tidak baik untuk kita. Nah, jadi cukup segelas atau 2 gelas, kemudian setelah itu dijeda untuk sholat maghrib, kemudian baru dilanjutkan dengan memakan makanan yang agak berat. Nah, kemudian nilai gizinya pun harus diperhatikan. Di antaranya yang mengandung protein, nah, di antaranya daging ayam, ikan, seperti itu. Dan hindarilah makanan yang goreng-gorengan. Karena tentu saja makanan yang mengandung banyak minyak tidak baik tentu buat tubuh kita. Terutama karena meningkatnya kadar kolesterol yang jahat. Ya, dan akan menghambat peredaran darah tentu saja. Dan itu akan berbahaya untuk kesehatan. Nah, dengan demikian ketika kita berbuka puasa pun harus sangat diperhatikan makanan yang kita konsumsi. Kemudian ada lagi buah pisang yang disebut dengan king of fruit. Nah, rajanya buah. Karena memang kandungannya yang sangat bagus juga di dalam satu buah pisang itu untuk mengembalikan energi yang hilang dengan cepat. Nah,
Buah pisang juga disebutkan dalam Allah bahwa disebutkan salah satu buah yang ada di surga itu buah pisang ya. Nah, oleh karena itu bagi kita mengkonsumsi buah pisang tentu sangat baik. Nah, itu diantaranya tadi kurma, buah pisang, kemudian ketika makan makanan beratnya bisa daging ayam, kemudian ikan, kemudian juga sayuran hijau. Nah, itu ya. Dan usahakan cara mengolahnya pun diusahakan meminimalisir minyak goreng gitu. Sehingga bisa alternatif lain dikukus ataupun dibakar gitu. Nah, kemudian juga usahakan makan tidak berlebih-lebihan. Seperti yang disampaikan oleh Allah bahwa kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Karena sesuatu yang berlebihan tentu tidak bagus untuk tubuh kita. Nah, sahabat Kalampena yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selama berbuka puasa, selama Ramadan ini dan ketika berbuka puasa kita bisa menjaga asupan makanan, tidak kalap, ya, tidak berlebih-lebihan sehingga kita menjadi malas untuk beribadah kalau terlalu kekenyangan, terlalu berlebihan. Nah, itu. Dan itu pun tidak disukai oleh Allah. Nah, semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang disukai Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, dan tadi makanan yang kita jaga, makanan yang kita konsumsi harus halal dan thayyib. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.